Dia sebagai penerjemah, karena dia menguasai 9 bahasa. Itu manusia langka itu, Be. Iya, 9 bahasa. Iya, iya. Elit yang sekarang bahasa Indonesianya aja kagak bener. Ini Nasakom apa? Iya, iya, iya. Ya kan, jadi itu bukan gagasan cemerlang. Itu, ya kan? itu hanya upaya untuk merangkul komunis pada masa itu. Iya, komunis memang akhirnya menjadi teman yang setia. Jadi nggak benar kalau dikatakan bahwa semua partai itu waktu bisa dipakai oleh Pak Karno. Enggak, dia cuma dengan PKI kok. Berarti mungkin nggak, Be, kalau PKI itu akan bangkit lagi, komunis? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Balik lagi bersama gue, Vasco Rusemi, di Macan Idealis. Nah, teman-teman, hari ini gue bareng Babe dan Saidi lagi. Gue mau diskusi sama Babe mengenai peringatan nih. Kan kita sudah 55 tahun nih, Be. Setelah terjadinya pemberontakan Gestapo waktu itu, Be, G30 SPKI, itu disinyalir banyak juga tokoh-tokoh yang menyampaikan bahwa ada mulai gerakan PKI gaya baru gitu, Be, atau mungkin bisa disebut Neo PKI kali, Be, ya, Neo PKI. Apakah PKI akan bangkit? Tapi sementara, Be, ini kemarin saya juga menyimak diskusinya antara waktu itu ada Pak Gatot Nurmantio, ada Prof Din Samsudin sama Prof Salim Said. Di situ kan yang meyakin banget PKI bangkit itu kan Prof Gatot waktu itu, Pak Gatot Nurmantio, dengan membeberkan beberapa tanda-tanda akan kebangkitan PKI. Tapi Prof Salim ada sih iramanya, ada juga perbedaannya, karena dianggap di situ PKI itu sesungguhnya sudah bangkrut istilahnya gitu loh. Jadi garis besar bicara global politiknya komunis itu kan udah nggak ada lagi, Be, memang, Be. Cina pun dia mengakui negaranya komunis, tapi Cina udah sangat kapitalis. Ideologi komunis ini menurut Prof Salim Said ini udah nggak ada lagi, udah bangkrut. Dan yang ada kemungkinan adalah adanya dendam-dendam politik masa lalu dengan dibantainya orang tuanya. Tapi yang menarik pernyataannya gini, Be. Kata Prof Salim, tujuan politiknya Bung Karno itu adalah untuk pemersatu bangsa pada saat itu. Makanya dibentuklah Nasakom untuk merangkul semua kelompok-kelompok nasionalis keagamaan dan termasuk komunis. Kan ada juga pihak-pihak yang menyebutkan bahwa Bung Karno dekatnya ke arah mana gitu kan. Tapi kayak Babe sendiri kan melihat Bung Karno sangat dekat banget dengan komunis gitu, kan, Be. Sebenarnya gimana pandangan Babe ini kita dalam rangka peringatan kejadian Gestapo waktu itu, Be, 55 tahun? Iya, itu filmnya mau diputar nggak tuh? Nah itu, Be. Pak Gatot juga sempat ngomong ini, Be. Itu zaman saya dulu masih berkuasa, zaman dia masih Panglima ABRI, Panglima TNI, itu kan dia membuat sebuah gerakan untuk seluruh Indonesia ini menonton film Gestapo itu. Iya. Tapi ada bisikan, kata nih, Be. Ada bisikan dari temennya dia, orang dari PDI, katanya, Be. Disebutkan sama dia situ, Be. Pak Gatot, jangan diterusin lagi kebijakan itu. TNI nggak usah lagi membuat nonton bareng gitu-gituan. Nanti Anda bisa dicopot. Dan akhirnya dia dicopot, Pak Gatot, kan, Be? Oh, itu sebabnya. Iya, kata Gatot begitu, gitu loh. Akhirnya dia dicopot. Nanti dicopot. Tidak, tapi saya terus akan menjalankan program itu untuk nonton bareng. Tapi kalau sekarang misalnya film Gestapo itu tidak diputar lagi, ini akan terjadi riak besar, katanya, Be. Atau apa bahasanya yang spesifiknya, intinya akan ada gejolak lah, Be, kalau misalnya nggak ini, Be. Pertama, pandangan Babe gimana mengenai kondisi ini, Be? ya itu pendapat Salim Said sama Jumardi Ajra dari UIN itu sama. Bahwa soal PKI itu ya. Ya. Itu hampir sama aja. Dia punya apa sih tadi pendiriannya tuh tentang Salim Said itu, dengan Bung Karno merangkul seluruh macam golongan, seluruh aliran dan ideologi politik. Iya. Itu apa betul ada itu, bagian yang sama. Iya. Saya yang Vasco sebutkan itu dengan paralel dengan pendapat Azumardi Ajra. Jadi pertama begini ya, tesisnya Salim bahwa PKI itu udah habis, ya kan? Kan dia tahun 1926, Ya. Dilarang Belanda dan pemimpinnya pada lari. Ya. Yang ada di sini ditangkap-tangkepin, Ya. dibuang ke Digul. Ya. Tahun 45 dia bangkit lagi. Ya. Kan dia nunggu peluang. Iya. Jadi
itu sudah banyak generasi baru dong. Dari tahun 2045 itu selisih hampir 20 tahun. Tapi kan pada masa itu, Be, global politiknya komunis masih kuat, Be. Iya, kita nggak ada terpengaruh dengan global komunis kuat di dunia. Soviet Uni kan baru bangkit, Lenin kan baru bangkit itu waktu. Iya. Iya kan? Iya. Jadi kita lihat November Desember 45 PKI membunuh menak-menak dan kiai. Oke. Ya kan? Maret 46 membunuh keluarga-keluarga sultan dan keluarganya di Sumatera Timur, ya kan? Yang kita lihat lihat sasarannya. Brebes, Tegal, macam-macam itu. Brebes, Tegal kita udah sebut tadi, ex-Karesidenan Pekalongan, ya kan? Jadi kalau kita lihat sasarannya itu adalah kaum agama. Lalu apa yang Bung Karno katakan feodal. Ya kan? Jadi kan feodalisme oleh PKI itu harus diantikan gitu ya kan? Harus dilawan, tidak boleh ada di Indonesia. Lah ini akibatnya ada unsur yang bagus dari feodalisme, nggak semuanya jelek, ya kan? Inggris ada feodalismenya kok maju. Feodal. Ya kan? Iya, iya. Apa yang bagus itu bahwa orang tuh harus ada bibit bobot untuk jadi pemimpin. Iya. Ya kan? Kalau sekarang kan kita lihat bibitnya kagak ada, artinya dari nasab nggak kelihatan bahwa bapaknya tuh aktivis politik. Bobot pun kagak ada dari segi pendidikan dan sebagainya. Nggak semuanya jelek gitu kan. Dari feodalisme itu kan dianti. Nah, lalu pada PKI ditambahin lagi daftar. Zaman PKI, Kapbir. Kapitalis birokrat. Kapitalis birokrat. Kapitalis birokrat begini. Itu orang, ya kan, dia bisa kaya gara-gara dia punya pangkat di birokrasi. Kok dia nggak ganyang Kapbir sekarang? Iya, iya, iya. Iya, iya, iya. Kok nggak dia ganyang? Iya, iya, iya. Ya kan? Iya, iya. Yang dia ganyang kadrun. Kadrun. Ya kan, di zaman PKI namanya kaum sarungan, kan ditujukan ke Islam. Tapi kadrun itu bahasa memang yang sudah dari dulu zaman PKI? Enggak, zaman PKI dipakai ke kaum sarungan. Bukan kadrun? Bukan kadrun. Oh, kaum sarungan nih. Kaum sarungan. Terus kadal gurun. Oke. Sekarang. Ya kan? Yang pertanyaan saya, kenapa kapitalis birokrat dia diem sekarang? Karena kan dia berada atau tidak berada sebagai pendukung pemerintah sekarang. Oke. Yang ditangkap KPK berapa banyak kabir-kabir? Personal keturunan PKI atau ada neo PKI? Yang apa itu? Yang ada di dalam itu maksudnya gimana, Be? Di dalam ataukah mana? keturunan PKI atau orang-orang yang akhirnya direkrut menjadi PKI atau menjadi paham komunis yang sekarang misalnya? Yang sekarang kan nasab ada, ya kan, ada biologi. Ada lah, udah ngaku orang bangga jadi anak PKI kan, Be? Ada biologinya ada. Ya. Tapi juga ada karena gaul. Oke, gaul dan tertular ideologinya. Pikiran-pikiran itu. Oke. Ya kan. Jadi kita lihat bagaimana dia menyerang kadrun-kadrun pakai kode-kode begitu kan. Iya kan? Itu masuk kategori PKI, Be? Neo PKI. Oke, saya neo katakan PKI. Cara-cara neo PKI. Oke. Kalau ada kesamaannya dengan cara-cara PKI. Ada kemiripannya. Ada kemiripannya kan tadi sudah bikin persamaannya. Oke, Yang oke. nomor satu dihajar agama, dalam hal ini Islam. Karena dulu PKI begitu. Ya begitu dia lakukan. Ulama dibantai. Dibantai. Kenapa ada Kongres Pemuda kedua? Ya kan? Kongres Pemuda pertama itu 1926. Kongres yang melahirkan Sumpah Pemuda dinamakan Kongres Pemuda kedua. Karena mereka tidak mau menyimpang dari timeline, urutan, nggak mau. Pakai aja itu. Tapi Kongres Pemuda 1 itu adalah perorangan pesertanya. Kongres Pemuda 2 ormas pesertanya. Yong-yong lah, ya kan, pesertanya. Kongres Pemuda pertama itu dibikin di Jalan Budi Utomo yang sekarang jadi apotek, farmasi. Oke. Itu tempatnya. Iya. Di gedung itu dibikin. Perorangan-perorangan. Di situ kan Islam habis-habisan dirujak. Iya. Dirujak Islam di situ. Dirujak, Be? Dirujak.
Saya masih inget cewek lagi, Siti Sumandari namanya. Iya. Tapi dengan teori Nasakom itu apakah betul teori persatuan? Nanti kita ke sana. Oke. Ya kan? Iya. Dia hajar. Bagaimana bisa ada persatuan poros? Nah, kalau PKI-nya punya semangat menghajar agama. Kalau Nasakom, ada pendapat yang tadi Prof. Salim Said itu kan dalam rangka persatuan. Ini berbeda nih pandangannya sama Babe nih, Itu gimana maksudnya? Apakah betul zaman Bung Karno dulu mengikat persatuannya kuat? Begini ya, yang pertama dulu kan itu terusan dari gagasan yang dia tulis untuk pertama kali karirnya Bung Karno sebagai pemikir 1926. Nasionalisme, Islamisme, Marxisme. Jadi itu dia mencari persamaan-persamaan pada segi ajaran. Nah, kalau Nasakom kan bentuknya udah fisik. Iya kan? Bentuknya udah fisik, lain dengan gagasan dia tahun 26. Lalu kalau dipersatukan, bagaimana caranya dipersatukan? Ya nggak bisa. Yang persamaan dengan pandangan, saya lupa Salim Said dengan siapa itu, persamaan soal komunisme, ya kan? Di RRC udah kagak ada. Oh ada, ini pandangan meluas. Sorry, bukan Azumardi Azra. Azumardi Azra pendapatnya lain lagi, bukan soal ini. Itu ada pendapat lain mengatakan bahwa di Cina itu komunisme udah kagak ada, ya kan? Udah habis, mana ada, kan begitu Salim. Cina pun udah sangat kapitalis lah sekarang gitu, Iya, kan kapitalisnya itu kan di kota-kota tertentu. Guangzhou, ya kan? Tapi sudah tidak bisa mengikuti perkembangan zaman kan gaya komunis ini, Untuk mengikat bangsa-bangsa di luar kota-kota industri dengan komunis. Dengan komunis. Oke. Masih itu dia pakai. Iya. Nggak boleh kakek-kakek nganggur. Iya. Nenek-nenek nganggur nggak boleh ngaku manula, nggak bisa. Iya. Dia masih bisa mengutin daun. Dia duduk aja di bawah puun. Daun jatuh dipungutin untuk kebersihan. Iya. Iya kan? Iya. Jadi nggak bisa orang makan itu karena sedekah. Lu makan apa yang lu hasilkan dari kerjaan lu yang lu bisa. Kakek-kakek nenek-nenek yang di Cina bisanya mengutin daun, dia mengutin daun. Bagaimana nggak udah kagak gaya ada? Komunis ini nggak ada sedekah di situ, ya? Mana ada sedekah? Jadi sebenarnya satu rasa sama rasa itu sama rasa kan bukan sedekah. Jadi tidak ada orang yang kaya, jadi nggak ada gap antara si kaya dan miskin. Iya. Pendapatannya mesti sama semua. Gimana caranya, PKI. Ya, cara mereka menerapkan itu gimana bisa sama rasa itu? Kan dia ada konsep ganyang setan kota, ganyang setan desa. Itu konsep PKI. Ya kan, setan desa itu yang kata dia tengkulak-tengkulak, tukang peres petani. Setan kota itu termasuk koruptor. Tapi untuk bahasa koruptor ada lagi namanya kapitalis birokrat. Gitu. Oke. Jadi kalau nggak salah setan desa tuh ada 7. Oke, kecuali kalau dia yang ada di dalam pemerintah bukan setan kota. Nah kalau kayak sekarang ya kan, merasa jin punya, jin kota. merasa punya pemerintahan, dia nggak ucapkan lagi itu kata-kata yang dulu setan kota, takbir. Kan bukan orang yang dulu, beda orangnya. Ya tapi kan itu ide jalan terus. Dia kan mereka kan bukan yang memunculkan ide. Nah saya teruskan dengan cerita Kongres Pemuda pertama ya. Iya. Kongres Pemuda pertama itu melahirkan kecaman-kecaman terhadap Islam dari seluruh dari seluruh pembicara. Bahkan setelah Kongres 26 tetap aja tokoh-tokoh Islam juga diserang. Misalnya dia menyerang Haji Agus Salim, dituduh sebagai mata-mata. Agus Salim sampai membuat tulisan dalam bahasa Belanda, "Ben ik een spion," kata dia kan. Apa emang benar saya ini spion? Akhirnya dilakukan perdebatan terbuka di Yogyakarta. Jadi Agus Salim dituduh sebagai agennya Belanda. Iya, dengan dasar Agus Salim itu pernah bekerja di konsul Jeddah. Oke.
Padahal dia tugasnya adalah membantu jemaah-jemaah haji. Ya, saya pernah dengar juga tuh kayak Bung Hatta pun ada tuduhan mengenai dia agen Amerika katanya. Iya. Tuduhannya. Padahal itu jemaah haji dia membantu. Kemudian tuduhan dia bekerja di Volkslektür, Balai Pustaka zaman sekarang. Dia sebagai penerjemah karena dia menguasai 9 bahasa. Itu manusia langka itu. Iya, 9 bahasa. Iya, iya. Elit yang sekarang bahasa Indonesianya aja kagak bener. Iya kan? Ini 9 bahasa. Iya. Jadi lalu setelah Kongres Pemuda ke-1, maka organisasi-organisasi Yong Silebes, ya kan, Yong Islamitenbond, Yong Ambon, Yong Sumatranenbond, Sumatera Minangkabau, ya kan, itu berkumpul. Ini nggak bisa Kongres Pemuda 1 ini, ya kan, begini hasilnya. Lalu dia mau bikin kongres dihadiri oleh utusan-utusan organisasi pemuda, tapi tetap aja namanya nyambung aja. Kongres Pemuda 1, nah dia pakai Kongres Pemuda 2. Nah, makanya kan lain nafas Kongres Pemuda 2, jauh berbeda. Nah, itu. Nah, kita lihat juga pada tahun 26 itu kan PKI dilarang sama Belanda, ya kan. Tokoh-tokohnya pada lari semuanya kan. Tapi dan kan bangkit lagi tahun 45. Iya, Merdeka baru 2 bulan. Tapi by the way, kalau misalnya memang persatuan itu yang dituju, kenapa Masyumi dibubarkan ya? Begini. Kan PKI dibubarkannya bukan pada era Bung Karno, dibubarkan pada era Pak Harto waktu itu. Iya, Nasakomnya juga setelah pembubaran Masyumi. Iya. Ya kan bukannya baru, bukannya lama Nasakomnya. Masyumi bubar dulu, ya kan. Pembubaran Masyumi dianggap tokoh-tokohnya padahal 2 orang, Pak Saf sama Pak Nasir, dianggap terlibat dalam PRRI, dan partainya tidak mengutuk, ya kan? PSI mengutuk yang terlibat PRRI, ya kan? Pimpinan partainya, saya nggak mau sebut lah ya, dia mengutuk, tapi Masyumi nggak mau mengutuk. Tapi kedua partai ini sama-sama dibubarkan juga. Jadi itu cuman momen aja yang dicari untuk alasan membubarkan Masyumi kan gitu, dan PSI. Kemudian Hari Murba juga dibubarkan. Nah itu yang jadi bingung, ini Nasakom apa? Ya kan, jadi itu bukan gagasan cemerlang. Itu, ya kan? Itu hanya upaya untuk merangkul komunis pada masa itu. Iya, komunis memang akhirnya menjadi teman yang setia. Jadi nggak benar kalau dikatakan bahwa semua partai itu waktu kalau nggak salah ada 9, ya kan, dianggap bisa dipakai oleh Pak Karno. Enggak, dia cuma dengan PKI kok. Berarti mungkin nggak kalau PKI itu akan bangkit lagi komunis? Dalam bentuknya yang seperti dulu ya mungkin kagak, ya kan, karena nggak dimungkinkan lah. Tetapi kan sekarang gagasan-gagasan dia, tema-tema dia beredar semua. Aksi-aksi memusuhi Islam kan beredar terus, ya kan? Dengan leluasa mereka menyerang Islam di mana-mana, ya kan? Kalau orang radikal tuh good looking gitu ya. Ketahuan deh. Kalau dia ke masjid, ketahuan dia good looking. Good looking. Awas, ada yang ganteng nih, radikal gitu kan. Kok dari mana tuh kesimpulan dia ambil, ya kan? Iya. Ya kan terus-menerus kita dihajar gitu kan. Kayak kawan-kawan kita, bapak-bapak kita yang mau balighin kan menghadapi juga semua itu kan. Iya. Nah, itu. Ada jadi, ancaman juga. Iya, bahkan mubalik disuruh pakai sertifikat. Kan mubalik itu popularitas. Kalau biar dia sertifikatnya ada setengah koper, ya kan? Kalau dia nggak pop di kalangan umat, ya kagak diundang. Nggak diundang. Itu dia. Jadi bagaimana bisa ambil kesimpulan begitu? Iya. Terus menerus saja. Iya. Ya nggak peduli keadaan negara lagi begini, ekonomi udah ambruk. Iya. Islam aja dihajar. Iya. Iya kan? Jadi bangkit lagi seperti kayak dulu sih enggak, tapi dengan begini gaya barunya. Udah modelnya begini ya bener Pak Gatot dong. Nafas PKI itu masih ada. Wah, ada, bukan nafasnya aja. Udah mewajah. Dasarnya apa? Mereka ini apa hanya mengejar dendam masa lalu kah? Atau memang tidak ideologinya sekedar, masih kuat? Ideologi kan nggak bisa mati.
nggak bisa mati, berjalan terus ideologi, tapi dia berhadapan dengan Islam yang sudah berakar. Kita sudah cerita panjang mengenai itu. Itu yang dihadapi. Karena itu dia hajar Islam terus, dijadikan sasaran oleh mereka. Apa saja. Apa yang harus kita lakukan, Pe, sebagai generasi muda yang memang kita mengetahui PKI itu berbahaya? Itulah harus kita memberikan penjelasan dengan timeline yang benar dari mana gagasan ini masuk, ya kan? Oke. Kalau gerakan tani dari kita udah cerita tentang apa namanya Ahmad Rifangi 1859 sampai Kayin Bapak Kaya 1924, itu orang tarekat kok semuanya. Orang tarekat tokoh-tokohnya. Iya kan? Jadi harus kita membentangkan sejarah dengan benar. Ya, tidak nggak ada dasar sejarah, mesti ada dasar untuk diceritakan. Jadi oleh karena itu adalah salah sekali kalau pelajaran sejarah, mata pelajaran sejarah tidak diajarkan. Apa alasannya? Ya kan? Alasannya kan kagak ada. Kan gitu. Ya teman-teman, ini penting ya buat kita semua pahami bahwa memang komunisme itu sangat berbahaya. Dari sejarah kita sudah pelajari, akhirnya pun dari Babe juga berulang kali menceritakan mengenai bahaya PKI, gerakan PKI, bagaimana mereka membantai umat, membantai ulama. Kita sebagai generasi muda harus lebih mendalami lagi sejarah itu. Jangan sampai kita lupa akan sejarah bahayanya komunisme. Pernah pemberontakan terjadi, pernah seperti kayak kejadian Gestapo itu terjadi. Mudah-mudahan nggak ada lagi kejadian-kejadian seperti itu, dan kita sebagai rakyat Indonesia, khususnya generasi muda, harus terus membentengi pagar-pagar ini biar benteng Pancasila kita kuat lah gitu, ya. Benteng roh Pancasila kita tuh timbul di diri kita dari mempelajari sejarah, bukan digunting pelajaran sejarah. Hilangin lagi dari Indonesia. Kadang-kadang kan heran. Kepala BPIP bilang musuh utama Pancasila agama. Bagaimana? Iya. Coba kalian tulis di kolom komentar. Bagaimana tanggapan kalian mengenai hal ini? Setuju nggak kalian apabila kita bersatu untuk ganyang Neo PKI? Neo PKI yang seperti apa ya? Kalian tafsirkan sendiri lah. Tulis di kolom komentar. Kita udah kasih indikasinya, ya kan? Udah. Silakan kalian tulis di kolom komentar apa tanggapan kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.